Bayangkan sebuah perang yang tidak hanya berlangsung selama beberapa dekade, tapi berabad-abad, yang mengguncang 3 benua dan melibatkan kerajaan terbesar di dunia. Ini adalah perang salib, konflik epik yang tak sekedar perebutan tanah, melainkan benturan dua peradaban besar, yaitu Kristen dan Islam, yang akan menentukan nasib dunia selama ribuan tahun ke depan. Namun, apakah benar perang salib hanya tentang perang agama? Atau ada kepentingan tersembunyi seperti intrik politik dan ambisi pribadi yang mengubah jalur sejarah? Anda akan melihat lebih dari sekedar pertempuran berdarah di padang pasir Yerusalem. Ini adalah kisah tentang para kesatria yang mempertaruhkan segalanya demi kemuliaan, pemimpin yang melakukan pengkhianatan demi kekuasaan, dan negosiasi di balik tirai yang menentukan nasib bangsa. Apa yang sebenarnya terjadi ketika bendera salib pertama kali dikibarkan? Mengapa ribuan orang dari seluruh Eropa berbondong-bondong menuju Tanah Suci, meninggalkan keluarga dan kehidupan mereka hanya untuk menghadapi musuh yang tidak pernah mereka bayangkan? Bersiaplah untuk mengeksplorasi sisi lain dari perang salib yang jarang dibahas, dari intrik politik di Istana Vatikan hingga strategi militer yang belum pernah terdengar. Apa yang membuat para raja, paus, dan panglima perang bersedia mengorbankan segalanya demi perang ini? Dan bagaimanakah kisah ini akhirnya mengubah tatanan dunia, meninggalkan jejak yang masih terasa hingga sekarang? Jangan lewatkan kisah penuh teka-teki ini, karena di balik setiap kemenangan dan kekalahan, ada rahasia yang belum terungkap. Perang Salib merupakan serangkaian ekspedisi militer yang dilakukan oleh bangsa Eropa Barat pada abad pertengahan, antara abad ke-11 hingga ke-13 Masehi, demi merebut kembali wilayah suci Yerusalem dan daerah sekitarnya dari kendali Muslim. Istilah salib dalam Perang Salib merujuk pada simbol Kristen, yaitu salib yang dipakai oleh para prajurit Kristen yang mengikuti perang ini. Para pejuang salib disebut dengan istilah tentara salib, karena mereka menjadikan agama Kristen sebagai alasan utama perjuangan mereka. Sebelum pecahnya Perang Salib, Eropa Barat berada dalam keadaan yang penuh ketidakstabilan. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi, Eropa terpecah menjadi banyak kerajaan kecil yang saling bersaing dan bertikai. Di sisi lain, dunia Muslim, terutama di Timur Tengah, berada dalam puncak kejayaannya. Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah berhasil menyatukan banyak wilayah, termasuk Yerusalem yang dianggap suci oleh umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Sementara itu, Kekaisaran Bizantium di timur yang masih bertahan setelah jatuhnya Romawi Barat mengalami tekanan dari ekspansi Muslim di wilayah Anatolia dan Palestina. Kekaisaran Bizantium meminta bantuan militer dari Eropa Barat untuk mempertahankan wilayah-wilayah Kristen dari ancaman kaum Muslimin. Perang Salib bukan hanya perang politik dan militer, tetapi juga perang keagamaan. Agama Kristen pada saat itu memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Eropa. Gereja Katolik Roma yang dipimpin oleh Paus memiliki otoritas yang sangat besar, baik secara spiritual maupun temporal. Paus Urban II adalah tokoh kunci yang memulai Perang Salib pertama pada tahun 1095 dengan seruannya yang terkenal dalam Konsil Clermont, di mana ia meminta umat Kristen untuk mengambil bagian dalam perang suci melawan Muslim guna merebut kembali kota Yerusalem. Di sisi lain, agama Islam juga memegang peranan sentral dalam kehidupan masyarakat Muslim di Timur Tengah. Yerusalem adalah kota suci bagi umat Islam, karena di sanalah tempat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan malam sebelum naik ke langit. Sehingga ketika tentara salib mulai merangsak ke wilayah Timur Tengah, perang ini juga dipandang sebagai perjuangan agama oleh pihak kaum muslimin. Meskipun agama menjadi alasan utama dalam Perang Salib, ada juga faktor politik dan ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Banyak bangsawan dan raja Eropa yang melihat Perang Salib sebagai kesempatan untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka, mendapatkan harta rampasan, serta memperkuat pengaruh politik mereka di Eropa maupun di Timur Tengah. Di samping itu, para pedagang dari kota-kota pelabuhan di Italia seperti Venesia dan Genoa
memandang perang salib sebagai peluang untuk memperluas jaringan perdagangan mereka dengan dunia timur. Perang salib memberi mereka akses ke jalur perdagangan yang menghubungkan Eropa dengan Timur Tengah dan Asia, yang saat itu merupakan pusat ekonomi dan budaya dunia. Paus Urban II merupakan tokoh sentral yang menginisiasi Perang Salib pertama. Pada tahun 1095, ia menyelenggarakan Konsil Clermont di Prancis dan menyerukan kepada seluruh umat Kristen di Eropa untuk mengambil bagian dalam perang suci melawan kaum muslimin. Seruannya terkenal dengan janji pengampunan dosa bagi siapa saja yang ikut serta dalam perang salib ini.